Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Reisa Fadila, NIM 203141074 dari kelas PGMI 3C UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan berbicara tentang pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Tetapi sebelum kita berbicara tentang pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, saya akan sedikit mengulas tentang apa itu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan yang penting di samping tiga keterampilan bahasa lainnya, yaitu membaca, menulis, dan menyimak. Nah, keterampilan berbicara merupakan sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan kepada orang lain sebagai mitra pembicara didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Nah, keterampilan berbicara harus dikuasai oleh semua orang, dikuasai oleh semua kalangan, bukan hanya seorang guru atau tenaga pendidik atau yang lainnya. Nah, untuk apa? Agar mereka bisa memberikan informasi yang dapat diterima oleh orang lain. Jadi orang lain bisa menerima informasi yang kita sampaikan dengan baik, bisa memahami informasi yang kita sampaikan dengan baik. Karena apa? Kita memiliki keterampilan berbicara yang baik. Jadi orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan. Nah, jadi keterampilan berbicara bukan sekedar kita mengungkapkan kata-kata secara lisan saja, tetapi kita mengungkapkan kata-kata secara lisan yang mana itu bisa dipahami dan diterima oleh orang lain, oleh pendengar. Nah, berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Nah, untuk menjadi pembicara yang baik, tentu saja pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Karena apa? Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Jadi, apabila seorang pembicara bisa menangkap informasi secara kritis dan efektif, maka pendengar atau penyimak juga akan menangkap informasi dengan baik. Nah, seseorang harus mempersiapkan ketika mereka akan berbicara. Nah, mereka bisa melakukan yang pertama, yaitu menyusun perencanaan apa tujuan mereka berbicara. Jadi mereka harus mengetahui apa tujuan mereka berbicara. Setelah mereka mengetahui apa tujuan mereka berbicara, mereka bisa mencari ide atau tema yang akan mereka sampaikan. Nah, mereka harus mencari tema atau ide yang sesuai dengan topik yang akan mereka sampaikan. Kemudian setelah itu mereka bisa menyusun kerangka topik pembahasan dari tema atau ide yang mereka cari tadi. Jadi tema atau ide yang sudah mereka cari kemudian mereka susun menjadi topik pembahasan. Nah, kemudian berbicara tentang pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran, ini sangat penting. Nah, seorang guru, dosen, atau tenaga pendidik lainnya pasti setiap saat mereka berkomunikasi, entah itu dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan sekolah, mereka pasti sudah melakukan apa itu berkomunikasi, yaitu salah satunya dengan memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, jadi tidak heran apabila seorang guru atau tenaga pendidik memiliki keterampilan berbicara yang sangat baik. Peserta didik dapat memahami, dapat menerima materi yang disampaikan oleh seorang guru
itu bergantung pada kejelasan seorang guru dalam menyampaikan materinya. Jadi artinya apa? Seorang guru harus dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Karena apabila dalam menyampaikan materi seorang guru tidak mempunyai keterampilan berbicara yang baik, maka itu juga akan mempengaruhi pemahaman siswa. Seperti halnya ketika guru menyampaikan materi tetapi menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh siswa, kemudian menyampaikan materi dengan kata-kata yang terus belibet, terus berputar. Nah, itu terus diulang-ulang, itu juga akan mempengaruhi pemahaman siswa. Ditambah lagi dengan suara yang kurang jelas, maka siswa akan kurang memahami materi tersebut. Bahkan mereka kebingungan dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi bagi seorang guru atau tenaga pendidik harus mempunyai keterampilan berbicara, berkomunikasi yang baik, yaitu dengan menyampaikan materi secara menyenangkan, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa, oleh murid, seperti menggunakan menyampaikan materi dengan bercerita. Nah, kemudian menggunakan artikulasi yang jelas, kemudian dengan suara yang jelas, dengan suara yang keras. Nah, itu akan mempengaruhi siswa juga. Siswa menjadi lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh guru atau tenaga pendidik tersebut. Jadi siswa memahami materi tersebut, kemudian mengerti materi tersebut, bahkan bisa senang karena penyampaian guru yang sangat rileks. Nah, jadi pada intinya pentingnya keterampilan berbicara bagi seorang guru atau tenaga pendidik dalam proses pembelajaran itu sangat penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.